good morning everyone. How are you today? Are you happy? I hope you're happy today. So guys, today I will take you to learn about part of speech. There are several parts of speech including there are noun, verb, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. The first thing we will discuss is noun. Jadi, noun itu digunakan untuk menentukan nama benda, nama orang, nama tempat, ide, atau gagasan. Yang pertama contohnya adalah Honorita Weni. Honorita Weni itu adalah nama. Kemudian, Jakarta dan Indonesia itu adalah nama tempat. Ketiga, itu ada chair, table, and so on, itu adalah nama benda. Happiness, sadness, itu juga adalah perasaan. Itu termasuk noun. The second we will discuss is verb. Jadi, verb itu adalah kata kerja untuk menggambarkan apa yang subjek lakukan di dalam kalimat. Contohnya ada walk, run, cook, write, listen. Walk berjalan, run berlari, cook memasak, write menulis, listen mendengar. Jadi, verb itu sama dengan kata kerja. Apa yang kita lakukan? Biasanya kita memasak, berlari, kemudian menulis ataupun mendengar. Apapun yang kita lakukan itu termasuk ke dalam verb. The third thing we will discuss is pronoun. Pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda di dalam kalimat. Contohnya adalah I, you, we, they, she, he, it. I saya, you kamu, we kita, they mereka, she dia perempuan, he dia laki-laki, it bisa menyatakan untuk nama benda atau nama hewan. Next, kita akan membahas adjective. Adjective adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda. Adjective biasanya ditempatkan setelah kata benda. Contohnya, diligent, beautiful, handsome, smart, brave, strong, and fast. Contoh kalimatnya gini, Grace is beautiful. Grace itu noun diikuti dengan beautiful yaitu adjective. Next, kita akan membahas tentang adverb. Di dalam bahasa Inggris, adverb adalah one of the four major word classes along with nouns, verbs, and adjectives. Artinya, adverb bisa disandingkan dengan kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Biasanya kita menggunakan adverb untuk memperjelas kata di depannya atau memperjelas adverb itu sendiri. Contoh adverb, suddenly, quickly. Selanjutnya, kita akan membahas tentang preposition. Preposition itu biasanya menunjukkan lokasi, arah, waktu, atau cara suatu tindakan atau peristiwa. Selain itu, preposition atau kata depan sangat penting dalam menunjukkan hubungan kata benda atau kata ganti dengan kata lain di dalam kalimat. Contohnya gini, put the blanket on the bed, please. Nah, on itu termasuk preposition. On menyatakan di atas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang conjunction. Conjunction atau kata penghubung memiliki fungsi menghubungkan kata atau klausa yang setingkat atau setara. Contohnya, and, but, for, so, or, nor, yet, dan lain-lain. Contohnya, Weni and Grace. Weni dan Grace itu adalah kata benda yang disambungkan dengan and. And merupakan conjunction-nya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang interjection. Interjection adalah kata seru yang dapat mengekspresikan emosi kita. Misalnya, adalah ketika kita senang, kita akan mengucapkan hooray. Dan ketika terkejut, kita akan mengatakan wow. Selain itu, ada banyak interjection. Biasanya tidak sengaja kita ucapkan, seperti oh my god, wah, wow, ya, sure. Nah, itu tadi penjelasan tentang part of speech. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Kalau begitu, ayo kita buka Mentimeter. Nah, teman-teman silahkan mulai membuka chat GPT-nya
Dan sudah ada yang menjawab tadi, ya paham, atau belum paham, atau sudah mulai paham. Pertanyaannya itu adalah apakah kalian sudah paham tentang part of speech? Oke, di sini sudah masuk jawabannya. Ada yang menjawab ya paham. Sepertinya rata-rata menjawab ya paham. Semoga ini tuh bisa membantu kalian ya tentang memahami bagaimana part of speech. Jadi, setelah ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab supaya Miss bisa tahu apakah kalian benar-benar sudah memahami part of speech-nya tadi atau masih belum memahaminya. Oke, teman-teman yang belum bergabung silahkan masuk ke Mentimeternya ya. Masukkan kodenya 1258995. Dan pertanyaan kedua adalah apa saja part of speech? Jadi silahkan teman-teman yang lain yang belum menjawab, silahkan untuk menjawab. Oke, sudah masuk. Apa saja part of speech? Ada yang menjawab adverb, oke benar. Ada yang menjawab noun, oke benar juga. Ada yang menjawab verb. Nah ini juga benar ya. Silahkan teman-teman lain yang belum menjawab. Apa saja yang termasuk part of speech yang sudah dijelaskan tadi? Tadi sudah beberapa Miss jelaskan tentang part of speech. Ada adverb, ada noun, dan lainnya. Pertanyaan berikutnya adalah sebutkan contoh-contoh dari noun. Oke, di sini ada yang menjawab window. Ya, right, benar. Ada yang menjawab table. Oke, benar juga. Ada yang menjawab chair. Oke, ini benar juga ya. Jadi, window, table, dan chair itu termasuk ke countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Pertanyaan berikutnya adalah apa itu adjective? Silahkan teman-teman untuk menjawab pertanyaannya apa itu adjective. Yang belum masuk silahkan kodenya dimasukkan 1258995. Apa saja itu apa itu adjektif ya? Pertanyaannya apa itu adjektif? Jadi adjektif adalah bla 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 bla. Tadi kan sudah dijelaskan di PowerPoint sebelumnya tentang adjektif, apa saja adjektif. Jadi teman-teman bisa langsung menjawab ya. Apa masih berkendala dengan jaringannya? Oke, sudah ada jawaban yang masuk. Kata sifat. Oke, benar ya, kata sifat. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa itu adverb? Nah, silahkan teman-teman memilih apa itu adverb. Oke, sudah ada yang masuk kata keterangan. Kata keterangan, kata benda, atau kata sifat. Di situ ada 3 pilihan jawaban. Silahkan memilih jawaban yang menurut kalian itu benar. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang termasuk ke dalam pronoun? Silahkan teman-teman yang menjawab, yang sudah masuk ke Mentimeternya, silahkan untuk memberikan jawabannya. Apa saja yang termasuk ke dalam pronoun? Tadi Miss sudah jelaskan di PowerPoint yang sudah Miss jelaskan sebelumnya. Apa saja yang termasuk ke dalam pronoun? Ada beberapa tadi. Ada 7 ya teman-teman. Jadi silahkan yang jaringannya bagus bisa langsung menjawab. Oke, sudah masuk jawabannya. I, you, they, we, she, he, dan it. Komplit sekali jawabannya, sangat-sangat lengkap dan ini benar ya teman-teman semuanya. Dan pertanyaan berikutnya adalah sebutkan apa saja yang termasuk conjunction. Nah, Miss harap kalian semua masih ingat dengan penjelasan yang tadi ya, apa saja yang termasuk conjunction. Sudah dijelaskan di PowerPoint sebelumnya. Oke, sudah masuk jawabannya. And for but. Nah, itu tadi adalah beberapa pertanyaan untuk Miss bisa lihat apakah sudah memahami atau tidak.
Oke, teman-teman semuanya, kelas kita berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Sampai jumpa di kelas berikutnya.